Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Elvia Nur Anita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Di kali ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Baik, di sini saya ingin memaparkan pengetahuan saya tentang seorang Ki Hajar Dewantara sebelum saya mengikuti calon guru penggerak ini. Menurut beliau, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. 3 semboyan yang sering saya dengar dari beliau yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Sebelum saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini, saya mempunyai pandangan sebagai guru tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang sama sekali berbeda, yaitu yang pertama adalah menurut saya, murid adalah objek belajar yang harus dibentuk oleh guru sebagai pribadi yang sempurna. Saya masih meyakini teori tabula rasa, di mana seorang anak lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain masih kosong, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat inderanya terhadap dunia di luar dirinya. Yang ketiga, saya masih mengkotak-kotakan siswa sesuai dengan kemampuan akademis saja tanpa melihat bakat dan minat mereka yang sesungguhnya. Hal itu terus saya lakukan sebelum saya mengenal tentang bagaimana makna asli dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan sebelum saya mengikuti calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Pandangan saya mulai berubah setelah saya mempelajari tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai prinsip pendidikan di calon guru penggerak angkatan 9 ini. Pandangan-pandangan saya sebagai guru setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara antara lain, pendidikan diharap mampu mengimplementasikan semboyan KHD, di mana pendidikan harus berpihak pada anak dan berorientasi pada anak. Bagaimana upaya kita sebagai pendidik harus menghamba pada anak. Selain itu, anak adalah subjek pembelajar, bukan objek pembelajar, di mana mereka sudah mempunyai bakat dan minat yang menjadi dasar mereka. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan mengemong mereka untuk memperdalam bakat dan minat mereka agar lebih terbentuk dengan maksimal. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka tanpa mengkotak-kotakan kemampuan mereka melalui akademis saja. Memberikan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, saya juga membuat penguatan dan pengembangan dalam aksi nyata sesuai konteks sosiokultural yang berada di daerah saya. Menurut saya, hal itu sangat relevan dengan pendidikan holistik sesuai dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual manusia. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan keseimbangan antara aspek-aspek tersebut. Harus berpusat pada siswa, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Selain itu, pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai dan budaya setempat, sambil tetap membuka jendela bagi
pemahaman tentang budaya lain. Bentuk aksi nyata yang sesuai konteks sosiokultural yang berada di daerah saya antara lain adalah tradisi Kadeso, tradisi Kasodo Bromo, kemudian ada tradisi penari tanda dan tradisi petik laut. Selain itu, bentuk aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan asesmen diagnostik secara optimal untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menjadi acuan pendidik untuk merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran dengan berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat siswa yang tercakup dalam kurikulum Merdeka. Yang ketiga adalah pembelajaran yang kreatif dan inovatif, menyenangkan untuk siswa dengan pendekatan kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata yang dialami siswa itu sendiri. Kemudian, kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tarik dari pembelajaran di guru penggerak ini adalah yang pertama, pendidikan harus memberdayakan siswa agar menjadi individu yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Selain itu, seorang guru harus bisa menuntun, memberikan motivasi, memberikan contoh dan dorongan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mendorong pendidikan holistik yang mencakup seluruh aspek kehidupan individu termasuk aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai dan budaya setempat sambil tetap membuka jendela bagi pemahaman tentang budaya lain. Baiklah, demikian adalah pemaparan dan refleksi yang saya buat setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Semoga semua yang melihat tayangan ini, baik Bapak dan Ibu guru dan teman-teman sekalian, menjadi terinspirasi. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.